Kenapa takut-takut maju, Pak? Sini, Pak. Ayo sini dong. Udah setahun lebih kita masih malu aja. Cek, bismillah. Saya atur dulu ini mau live. Lanjutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita khususkan Al-Fatihah sekali lagi untuk pengarang kitab ini, Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Seluruh ulama yang mensyarahi kitab ini, kita Al-Fatihahi juga untuk kita punya guru, orang tua kita dan keluarga kita, mudah-mudahan sehat walafiat zahiran batinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Semua sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Hari ini kita masuk bab yang ke-46, babun fi fadlil hubbi fillah wal hathi alaih wa i'lamir rajul annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Bab yang hadis-hadis dan ayat-ayat dalam lembaran yang ada di tangan Bapak Ibu itu, Masya Allah. Tema kita hari ini bicara tentang apa sih keutamaan kita itu al-hub, cinta. Wah, ini agak milenial temanya ini ya. Tapi sebenarnya cinta itu bukan sekedar milenial ya. Semua orang dikasih Tuhan potensi untuk mencintai dan dicintai. Ibu, Bu, sehat Bu? Iya. Cinta itu harus yang sesama jenis atau tidak? Hah? Tidak boleh sesama jenis. Oke. Ini dari sini ulama sudah beda pendapat ya. Sekarang saya ulang lagi, bapak-bapak, boleh enggak Anda mencintai yang lawan jenis? Boleh. Memang harus ya. Kalau yang sejenis boleh nggak kita mencintai yang sejenis? Hah? Tidak boleh. Bapak-bapak? Nggak boleh. Bahkan saya mencintai yang tidak punya jenis, boleh nggak? Saya, ini jangan gagal paham loh. Ini saya live nih di TikTok nih, jangan gagal paham juga. Boleh mencintai lawan jenis. Saya, ibu punya pasangan toh? Lawan jenis atau sejenis? Yes. Boleh juga mencintai sejenis. Saya dengan Nabi Muhammad sejenis. Betul. Bu, ibu sayang nggak sama Ummahatul Mukminin Sayyidah Khadijah? Sayang nggak? Benar. Cinta nggak sama Sayyidah Aisyah? Sejenis nggak? Boleh atau nggak cinta sejenis? Sudah berubah ya jawabannya ya.
Boleh tidak Anda mencintai yang tanpa jenis? Allah. Anda mau bilang Allah laki-laki, perempuan, tidak ada jenisnya. Bab ini bicara tentang bagaimana kita ini, ya, bagaimana kita bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Allah dan mencintai orang-orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Sudah disiapin? Oke teman-teman yang baru bergabung, kita bahas soal cinta. Tema kita hari ini membahas soal cinta. Nah, babun fi fadlil hubbi fillahi wal hathi alaihi wa i'lamir rajul annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Yang pertama, surah Al-Fath. Ya, betul. Ayat 29. Surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Kurang kencang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng lafalkan, lihat kertasnya, biar lisannya dapat pahala, matanya dapat pahala, telinganya dapat pahala. Muhammadur Rasulullah. Ayo. والذين معه أشداء على الكفار makin kecil nih suaranya nih kayaknya. Apa telinga saya yang hilang ya? Ruhama'u bainahum. Masya Allah. Ila akhir surah. Sekarang pasang hatinya baik-baik. Kita mau bicara tentang cinta. Apa itu cinta? Ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu, Bu, adalah utusannya Allah. Kenapa Al-Quran perlu menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Karena ternyata ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ada sekelompok orang yang nggak setuju kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tuh, salah satu sababun nuzul ayat-ayat awal dalam surah Yasin, ada orang-orang yang nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Gimana mungkin Muhammad itu utusan Allah? Sekolah enggak, ngelekar enggak, ngaji enggak ada gurunya, tiba-tiba jadi utusan. Muhammad bukan utusan Allah. Lalu kemudian Allah membela Nabi dengan mengatakan, Yasin ya sayyidal mursalin innaka laminal mursalin. Tuh, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin ya sayyidal mursalin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Biarin aja mereka nggak percaya sama engkau wahai Rasul, wahai Muhammad. Mereka bilang kamu nggak pantas jadi nabi. Biarin. Yang berhak menjadikan orang itu Rasul atau tidak siapa? Allah. Nggak ada panitia nabi, nggak ada. Panitia pengangkatan nabi, nggak ada tuh. Allah yang punya wewenang, Allah yang punya hak prerogatif, Allah yang punya hak. Terserah Allah siapa yang pengen dia utus. Bisa jadi siapa? Udah nggak ada lagi, Bu. Udah penutup para nabi. Ya, jangan-jangan ada yang jawab. Bisa jadi saya, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dah. Jadi
Ya, ada sekelompok orang yang nggak percaya sama Nabi, tapi Allah membela, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar utusanku. Nah, maka Allah penting memaklumatkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah ai huwa rasuluhu haqqan bila syakkin wala raib. Nabi Muhammad itu kita nggak boleh ragukan dia sebagai utusan Allah, nggak boleh. Kalau ada di antara kita pemirsa yang ragu bahwa Nabi Muhammad, kamu yakin nggak Muhammad utusan Allah? 50-50 itu dia keluar dari agama, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oke, ini kita masuk bulan Rabiul Awal nanti tuh. Kita menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Muhammad Rasulullah. Al-Quran nggak pernah nyebut nama Nabi Muhammad itu Muhammad, nggak pernah. Mesti dengan titelnya. Contohnya ayat ini. Muhammadun, adapun Muhammad ialah Rasulullah, disebutin titelnya Rasulullah, nggak pernah nyebut nama Muhammad doang tuh, nggak pernah itu, mesti pakai titel. Beda dengan nabi yang lain dalam Al-Quran, Allah menyebutnya kadang-kadang pakai namanya aja. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa, ya Ibrahim. Tapi giliran Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tuh disebut titelnya. Karena itu kita tuh dalam tradisi kita, ya, kita menyebut Sayyidina Muhammad. Tuh, saya nggak mau deh pakai Sayyidina, nggak apa-apa, pakai yang lain banyak. Nabiyuna Muhammad boleh, yang penting nggak boleh cuma nyebut Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita cuma nyebut Muhammad, itu kita mirip nyebut nama orang yang orang itu bukan Nabi Muhammad. Kayak kita nyebut orang biasa, Tong, Fulan, Fulanah, Maryam, Udin, Muhammad, nggak boleh. Harus Nabi Muhammad atau Rasulullah atau Sayyiduna Muhammad. Paham? Bu? Muhammadur Rasulullah. Muhammad. Siapa Muhammad itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak di sini ada yang namanya Muhammad? Pakai Muhammad? Ada? Ini ada nih, bagus. Ibu-ibu ada suaminya namanya di sini pakai Muhammad? Ada. Beda nggak Muhammad yang itu sama yang kita bicarakan ini? Oke. Di mana bedanya? Apa beda Muhammad yang ibu punya dengan Muhammad yang kita kaji pagi ini? Apa bedanya? Apa bedanya? Kita lihat sekarang definisinya. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'ulil mudha'af mawdu'un lima kathurat khisaluhu al-mahmudah. Khisaluhu al-hamidah, begitu kata para ulama. Ya. Muhammad itu adalah alamun manqulun, nama yang khusus, isim alam. Itu kata anak pesantren, namanya isim alam. Kalau ibu-ibu, adik-adik di sini ada yang belajar grammar bahasa Inggris, bapak-bapak, ada namanya proper name, ada common name. Ada proper noun, ada common noun. Kalau saya bilang microphone, mic, mana mic? Bisa ini, bisa ini, bisa yang di imam, betul? Saya bilang sejadah, mana sejadah? Nih, itu, betul? Saya bilang sarung, banyak sarung. Saya bilang gamis, mana gamis? Yang ibu pakai gamis? Yang ibu pakai? Ibu? Itu namanya common noun atau common name. Atau dalam bahasa Arab namanya isim jenis, nama yang umum. Kalau saya bilang perempuan, mana perempuan?
Datang ke sini ibu perempuan, ibu datang ke sini perempuan juga, ibu perempuan juga. Laki-laki, bapak datang, laki-laki. Tapi kalau saya bilang Ustadz Ali, mana orangnya? Oh, di bawah ya. Ustadz Ali, yang datang ibu, bisa nggak? Nggak boleh. Itu namanya Ustadz Ali, itu namanya proper name. Cek, proper, mati-mati nih, cek, kayaknya. Cek. Namanya proper name. Dalam grammar bahasa Arab namanya isim alam. Iya, isim alam. Jadi isim alam itu adalah yadullu ala syakhsin muayyanin, nama yang sifatnya spesifik. Tidak bisa ibu bilang besok Ustadz Azhari yang ngisi kajian, terus yang datang orang lain itu bukan Ustadz Azhari. Sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang Muhammad, dia merupakan isim alam. Isim alam yang yadullu ala syakhsin muayyanin, ya. Yang Muhammad ibu sebut-sebut itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad. Dalam sholat itu yang punya nama tidak bisa digantikan oleh orang lain yang meski namanya sama-sama Muhammad. Jadi beda nggak antara suami ibu yang namanya Muhammad dengan Nabi Muhammad yang kita kaji? Beda nggak? Beda. Bagus. Oke, kita lanjut. Summiya bihi nabiyuna Muhammad bi ilham minallahi bil jad. Nama Nabi Muhammad itu Allah yang kasih langsung lewat ilham. Dikasih ke siapa? Ke kakeknya. Iya, ke kakeknya. Itu namanya Muhammad. Muhammadun Rasulullah. Adapun Muhammad itu ialah utusan Allah. Siapa yang dimaksud utusan Allah itu? Satu, yang dimaksud utusan Allah, ini penting nih kaidahnya nih, supaya kalau banyak yang ngaku jadi nabi, ibu-ibu nggak kagetan. Nanti keluar dari gamisnya duit 100.000. Nabi ini jangan-jangan. Ngelihat orang sorbannya gede kayak pelak becak. Nabi ini jangan-jangan. Hati-hati. Nabi itu syaratnya satu, dia harus minal bashar. Dia harus manusia. Catat. Nabi itu syaratnya satu, minal bashar. Dia harus manusia. Tuh. Yang kedua, zakarun, laki-laki. Gak boleh ada yang ngaku jadi nabi perempuan. Ada yang ngaku jadi nabi kan di Depok, perempuan. Siapa namanya? Ya. Lalu kemudian nanti ulama beda pendapat, apakah ibu Nabi Isa itu nabi atau tidak? Ibunya Nabi Isa itu nabi atau bukan? Tapi mayoritas ulama mengatakan levelnya tidak nabi tetapi waliyah. Waliyah itu kekasih Allah. Nah, belum sampai level nabi. Karena nabi harus laki-laki. Ini gimana ceritanya nih? Ini Allah kayaknya nggak ngerti emansipasi wanita deh. Masa nabi harus laki-laki? Kok nggak perempuan? Haknya Allah sudah itu, ya. Bukan kewajiban kita mencampuri urusan Allah. Itu tadbirnya Allah. Dah. Yang pertama syarat jadi nabi apa, Bu? Manusia. Pertama manusia. Yang kedua harus laki-laki. Yang ketiga, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya nyambi nih, Bu. Yang ketiga, ya, syaratnya hurrun, merdeka. Nggak boleh yang namanya nabi itu budak, nggak boleh. Dia harus merdeka. Yang keempat, uhiya ilaihi bisyar'in. Dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nabi dia mesti dapat wahyu. Masalahnya banyak orang sekarang ini ngaku jadi nabi cuman mimpi, dia bilang kayaknya saya didatengin Jibril tadi malam mimpi.
Dia bilang, saya udah pantas jadi nabi. Padahal bukan Jibril yang datang, malaikat maut. Dah. Yang keempat, wa umira bitablighihi. Yang namanya Rasul, dia itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah umum. Iya kan? Bitabligh, itu namanya Rasul. Dia harus manusia, dia harus laki-laki, dia merdeka, dia harus dapat wahyu, dan dia diperintahkan menyampaikan isi wahyu itu. Itu yang disebut Rasul. Muhammadun Rasulullah, itu maknanya. Jadi ayat ini bicara tentang bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan adapun orang-orang yang dekat sama Nabi itu punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri mereka? Nah, sesuai dengan tema kita pagi ini. Salah satu cirinya adalah ruhama ubainahum. Mereka itu punya rasa rahmat, punya sifat yang luhur, berkasih sayang. Nah, itu ciri khas pengikut Nabi Muhammad, ruhama'u bainahum. Coba ingat-ingat Bu, bapak-bapak, coba ingat-ingat tuh. Kita mau memperingati Maulid bentar lagi nih. Udah pantas nggak kita, mudah-mudahan kita ini ya istiqomah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini istiqomah menjadi pengikut Nabi. Emang kita ini udah jadi pengikut Nabi? Ayo, syarat jadi pengikut Nabi salah satunya adalah ruhama'u bainahum. Di dalam hatinya harus punya energi cinta. Wabil khusus sesama orang beriman. Loh, kok ada pengikut sunnah Nabi tapi tidak ruhama bainahum? Ada pengikut Nabi, dia bilang ahli sunnah, yang lain anti sunnah, tetapi dia bukan ruhama bainahum, malah dia menjauhi sesama muslim. Dia menganggap dia yang paling muslim. Nah, ini berarti bukan ciri-ciri pengikut Nabi nih. Ya. Ingat, ciri-ciri pengikut Nabi adalah punya energi cinta. Wabil khusus kepada yang sesama muslim. Ada satu hal yang juga penting Bapak Ibu, yang sama-sama kita harus catat. Salah satu ciri orang yang mengikuti Nabi, di ayat itu dikatakan asyidda 'alal kufar. Dia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Allah. Ini saya perlu dudukkan. Nanti kalau kita literally, ya tekstual, kita akan bilang, oh berarti saya harus bunuh orang kafir nih. Bukan gitu maknanya. Bukan gitu. Makna asyidda 'alal kufar ini adalah tegas terhadap orang yang menentang agamamu, bukan tegas terhadap orang yang beragama. Catat baik-baik, beda tuh. Asyidda 'alal kufar, ibu-ibu, bapak-bapak, artinya adalah tegas terhadap orang yang menentang ajaran agama secara jelas, ngajak ribut agama Islam, bukan keras terhadap orang yang beragama. Beda ya. Nanti keras terhadap orang yang beragama berarti semua orang yang beda agamanya dengan Islam kita teror. Itu yang disebut teroris. Nggak boleh. Asyidda 'alal kufar maknanya adalah kita harus tegas menentang orang yang secara jelas mengajak ribut dengan Islam, tegas, atau menentang secara jelas ajaran Allah. Berarti bisa jadi yang menentang itu muslim atau non muslim. Ada nggak orang Islam yang menentang ajaran